Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in a good conditions. May salawat and salam are always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness with saying, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, good morning everyone. We are from Group 1 and let me to introduce ourselves. My name is Reka Rejani and my group's member is Citra Karisma Putri and Dwi Librina Suhardi. We are going to discuss about our material is the history education management or in Indonesian sejarah manajemen pendidikan. Now, let's start with the background of history education management. Sekarang kita masuk ke poin-poin yang melatar belakangi dari sejarah manajemen pendidikan ini sendiri. Yang pertama, manajemen pendidikan ini memiliki sejarah yang panjang dalam proses perkembangannya. Poin kedua, lahirnya bidang manajemen pendidikan ini beranjak dari perkembangan teori administrasi pendidikan. Oke, poin ketiga yaitu perjalanan awal kelahiran manajemen pendidikan ini dikarakteristikkan dengan kepercayaan yang hebat terhadap konsep dan praktik yang berasal dari kondisi industri Amerika Serikat. Dan poin terakhir, sejarah manajemen pendidikan ini juga perlu dibahas lebih mendalam lagi. Dan diharapkan juga dengan materi ini dapat menambah wawasan kita dalam keilmuan, khususnya terkait dengan sejarah manajemen pendidikan. Okay, let we discuss about the first subtopic. The first subtopic we will discuss today is meaning of education, arti penting pendidikan. In general, education is the process of teaching or learning, especially in a school or college, or the knowledge that you get from this. As a child, you received most of your education at home. Jadi, secara umum, pendidikan itu dapat dikatakan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang mana kita bisa memperolehnya itu melalui sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi seperti pada tingkat universitas. Dan sebenarnya kita itu telah memperoleh pendidikan sejak kita masih kecil, yaitu melalui rumah. Selanjutnya, kita akan meninjau arti pendidikan secara yuridis yang tertuang dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana menjelaskan bahwasannya pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Why education is important? Yes, pendidikan dan pengajaran merupakan unsur-unsur masyarakat. Betapapun kecil dan sederhananya suatu masyarakat, pasti pada masa mudanya mereka memerlukan pendidikan dan pengajaran. Dengan pendidikan yang telah mereka peroleh sejak masih muda, maka mereka akan belajar bertingkah laku sebagaimana pantasnya dalam hidup bersama dengan orang lain. Mereka juga belajar menyesuaikan diri dengan orang lain dan menghormati kepentingan orang lain. Dengan demikian, pantaslah mereka untuk hidup di suatu lingkungan yang besar, yaitu lingkungan masyarakat. Pendidikan ini juga penting karena pendidikan dan pengajaran adalah usaha-usaha untuk mengembangkan masyarakat. Masyarakat yang tidak mengajarkan segala hal kepada generasi penerusnya, maka masyarakat tersebut akan segera runtuh. Jika demikian, maka segala pengetahuan dan pengalaman yang dikumpulkan turun-menurun selama berabad-abad akan lenyap dalam beberapa tahun. Education should be able to play an important role in global era. So, the goals of education is achieve community welfare.
about it. Pendidikan masyarakat homogen tidak seberkembang seperti saat ini. Pendidikan masyarakat homogen terbagi menjadi dua, yaitu Fisherman Community Education and Hunting Community Education. And now kita akan membahas tentang perbedaan dari pendidikan masyarakat nelayan dan pendidikan masyarakat berburu. Pendidikan masyarakat nelayan yaitu pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat yang sederhana itu sesuai dengan struktur dan masyarakatnya. Yang kedua yaitu dalam masyarakat yang sederhana dan homogen dapat kita lihat dengan jelas dua golongan, yaitu lelaki dan perempuan. Oke, next, pendidikan masyarakat berburu. Perbedaan hak memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu pendidikan dan pengajaran pertama-tama ditujukan kepada golongan yang paling berkuasa dalam masyarakat. Discuss about pendidikan masyarakat heterogen. Pendidikan itu akan selalu berkembang sebagaimana masyarakat berkembang. Dalam masyarakat heterogen ini pada awalnya pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan pada masyarakat peternak dan pendidikan pada masyarakat petani. Pendidikan masyarakat peternak. Pada masyarakat peternak ini mereka menerapkan pendidikan secara khusus dan memiliki ciri khas. Yang pertama itu adalah pendidikan yang mereka terapkan itu untuk melatih keberanian. Nah, hal ini dilatar belakangi karena kondisi alam mereka menuntut seperti itu. Jika mereka tidak berani, maka mereka akan diserang oleh musuh. Pendidikan pada masyarakat peternak ini masih memfokuskan kepada anak laki-laki saja. Cara mereka memperoleh keberanian tersebut dengan melalui pendidikan kepelatihan prajurit di bawah prajurit yang berpengalaman. Dan di sini kesetaraan gender belum diterapkan karena yang berhak memperoleh pendidikan hanyalah anak laki-laki yang berasal dari kelas sosial tertentu. Kelas sosial tinggi akan berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan kelas sosial rendah tidak berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan masyarakat petani. Pendidikan pada masyarakat petani ini bisa dikatakan sebagai awal peradaban dunia. Pendidikan pada masyarakat petani ini sudah jauh lebih kompleks dari pendidikan sebelumnya dan sebagai akar dari pendidikan modern yang saat ini kita terapkan. Pendidikan ini diterapkan pada masyarakat petani yang mana mereka itu hidup di lembah-lembah sungai yang subur dengan peradaban-peradaban awal dunia seperti yang terjadi di Mesopotamia, Mesir, India kuno, Babilonia, dan Tiongkok. Pendidikan masyarakat petani ini memiliki ciri khas. Pertanian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan tradisi. Petani yang memiliki status sangat rendah sama sekali tidak berhak untuk memperoleh pendidikan. Ciri khas selanjutnya dari pendidikan masyarakat petani ini adalah kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok kecil kaum militer, pendeta, ahli pengetahuan, dan para pegawai. Karena mereka adalah sekelompok orang yang berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan yang mereka peroleh itu akan digunakan kembali oleh negara dan mereka akan mengabdi kepada negara. Bagi masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan, mereka akan menjadi kaum yang hanya diperintah saja. Tujuan dari pendidikan yang diterapkan masyarakat petani ini adalah untuk kepentingan negara. Selanjutnya, ciri khas dari pendidikan masyarakat petani ini adalah sistem feodal dan pendidikan yang bersifat keras. Meskipun demikian, terdapat berbagai sisi positif pendidikan masyarakat petani, yakni munculnya berbagai profesi baru sehingga pendidikan yang diajarkan lebih beragam dan kompleks. Beragamnya profesi ini dipengaruhi dengan semakin berkembangnya bahasa tertulis, sehingga menghasilkan dua golongan, yakni golongan agama dan golongan militer. Golongan agama tersebut dibagi lagi menjadi dua, ada golongan pendeta dan golongan ilmu pengetahuan. Dalam masyarakat petani, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tersebut membuat terusan-terusan, mengatur arus air sungai, membuat bendungan, dan lain-lain. Juga mereka membuat suatu ilmu tentang
Yang pertama, pengajaran itu pada mulanya amat formalistik. Anak-anak harus tunduk kepada guru agama dan harus menelan saja apa yang diajarkannya. Hal itu bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang masih kecil, tetapi juga bagi mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi klasik. Yang kedua yaitu transformasi metode deduktif ke metode induktif. Yang ketiga, sekolah yang demokratis berkewajiban mengajarkan pengetahuan itu kepada anak-anak. Dengan demikian, mulailah diajarkan di sekolah sebuah mata pelajaran baru, yaitu ilmu kewarganegaraan, yang antara lain harus memberi pengertian tentang organisasi dan tugas alat pemerintahan. Yang kelima, bukan hal-hal yang gaib untuk mendapatkan perhatian penuh, tetapi hal-hal yang sewajarnya. Bukan kepercayaan, tetapi pikiranlah yang menimbulkan hasil yang konkret. Dengan kita membahas materi ini, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan ini diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah jelas. Manajemen pendidikan juga memiliki sejarah yang panjang dalam proses perkembangannya. Pendidikan dan pengajaran adalah fungsi dari masyarakat yang berkembang bersama-sama dengan masyarakat lainnya dan sesuai dengan struktur masyarakat yang ada. Sejak masyarakat sederhana yang tercermin dalam masyarakat homogen telah memiliki cara-cara pendidikan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pendidikan dalam masyarakat homogen merupakan sistem kekeluargaan dan cinta damai, sehingga tidak ada persaingan untuk memenuhi kepentingan pribadi karena semua hal adalah milik bersama. Masyarakat pun berkembang menjadi masyarakat heterogen dengan berbagai profesi baru yang muncul. Untuk memenuhi tuntutan kehidupan, masyarakat heterogen menerapkan sistem pendidikan yang cukup keras. Pendidikan dalam masyarakat heterogen memperhatikan kelas sosial. Kaum dengan kelas sosial akan mendapatkan pendidikan kelas sosial bawah sebagai kaum pekerja dan tidak mendapatkan pendidikan. Sebagai respon dari sistem pendidikan di atas, maka di era modern ditetapkan pendidikan demokrasi sebagai penyempurnaan dari sistem pendidikan sebelumnya. Pendidikan demokratis yang ditegaskan dalam hal ini bukanlah perlakuan yang sama untuk semua orang, namun hanya bagaimana pengajaran yang diterapkan harus didiferensikan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terdapat di dalam masyarakat. I think that's all from us. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.